Pagi buta, akhir pekan lalu, Laudia Cynthia Bella sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Didampingi kakak laki-lakinya, Bella akan terbang ke Surabaya, lalu melalui jalur darat menuju kota Jombang. Di kota yang juga menjadi salah satu basis santri di kawasan Jawa Timur itu, Bella akan memenuhi undangan salah satu dermawan yang dikenal rajin membangun sarana ibadah, menyantuni anak yatim, dan memberikan beasiswa bagi ratusan santri yang berprestasi hingga selesai kuliah. Di Jombang rencananya, Bella juga akan didapuk untuk meletakkan batu pertama dalam pembangunan musola ke-17 yang akan dibangun Pak Haji Rifai sang dermawan. Halo pemirsa, Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang masih jam 4.59 subuh. Aku udah di airport, insya Allah kita akan berangkat ke Jombang. Ini perjalanan pertama aku untuk datang ke sana karena seru banget sih, karena dari Surabaya ke Jombang itu sekitar 2 jam. Jadi ikutin kegiatan aku hari ini. Setelah hampir 1 jam menempuh perjalanan udara, akhirnya Bella tiba di Surabaya. Halo, aku udah sampai Surabaya. Tadi udah perjalanan 1 jam 35 menit. Sekarang pengennya sih kita makan dulu. Kita cari makanan yang unik, yang enak di Surabaya. Habis itu baru kita ke Jombang. Fajar mulai mereka saat Bella tiba di Surabaya. Mengingat perjalanan yang harus ditempuh masih cukup jauh, Bella pun memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu, mencari sarapan khas Kota Buaya. Sebuah restoran yang menyajikan makanan khas Surabaya jadi pilihan Bella. Kalau ke Surabaya biasanya pasti mampir ke sini sih. Pasti mampir Burubi, terus kalau enggak mampir ada makan restoran lain juga yang aneh. Sebelum memesan makanan utama untuk sarapan, Bella tak kuasa menahan keinginannya menyantap kerupuk yang sudah tersaji di meja. Maka satu kerupuk ikan itu diambilnya, lalu sesendok kecil sambal ia tuang ke atas kerupuk yang dipegangnya, dan Bella menyantapnya nikmat. Iya, aku tuh suka banget pedes. Sebenarnya sih lagi nggak boleh gitu, cuman suka banget karena pedes tuh nambah nafsu makan, makanya gendut kan. Sarapan berjalan lancar, perut sudah terisi, Bella pun bergegas untuk segera meluncur menuju kota Jombang. Iya, aku udah selesai makan, terus aku juga udah beli oleh-oleh, terus ini juga dikasih oleh-oleh juga, ada nasi bakar. Perjalanan 2 jam, memilih nasi bakar, bahaya. Kapan kurus? Oke, kita lanjutkan perjalanan kita karena kita akan 2 jam menuju Jombang. Bye. Setiba di Jombang, penyambutan khusus dari tuan rumah sudah siap menanti Bella. Ratusan anak yatim mengelulukannya. Malah, dalam suatu kesempatan, Bella naik panggung bernyanyi bersama mereka. Kita selamatkan Mbak. Menyambut kehadiran Mbak Laudia Cynthia Bella. Begini Mbak, kita dulu. Mbak, jangan Bapak ya, jangan masuk dulu. Yang istimewa saat seorang bocah tunanetra diajak Bella untuk naik ke panggung dan mengumandangkan lagu Bunda karya Melly Goeslaw. Sebelum anak bernama Rafli itu menyanyikan lagu, Bella menelpon Melly dan terjadilah adegan mengharukan seperti berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Ini dari mana? Ini Bunda Melly Goeslaw yang bikin lagu Bunda yang Rafli mau nyanyi. Iya. Tuh, coba nyanyi lagu Bunda. Bunda Melly mau denger. Coba nyanyi, coba.
Bella tampak bahagia berada di tengah anak-anak panti asuhan. Rasa lelah akibat perjalanan panjang yang baru dilaluinya mendadak sirna. Aku melihatnya bahwa kita harus bersyukur ya. Kita harus sangat bersyukur gitu karena ada adik kita yang kekurangan, yang dia tidak bisa melihat, tapi dia begitu happy, begitu senang, begitu bersyukur untuk menjalani hidup dengan semangatnya dia yang luar biasa, semangatnya dia yang sangat tinggi sekali yang membuat dia menjadi happy seperti itu gitu. Dan yang aku dapat adalah bahwa kalau kita bersyukur pasti kita senang. Terharu banget, terharu dan bangga ya. Aku bangga, kagum. Itu sih kayak pelajaran yang didapat di kota Jombang ini. Saking bahagianya berada di tengah-tengah anak yatim, sampai-sampai saat makan siang tiba, Bella tak segan makan sambil menyuapi anak-anak yang terus-menerus mengerubutinya. Dan puncaknya terjadi saat Bella didaulat untuk meletakkan batu pertama dalam pembangunan salah satu dari belasan musola dan masjid yang akan dibangun. Diiringi kumandang sholawat, artis cantik itu meletakkan batu bata pertama. Itulah kiprah terbaru Laudia Cynthia Bella setelah ia mengenakan hijab, memenuhi beragam undangan kegiatan bertema keagamaan yang dari hari ke hari terus berdatangan memenuhi jadwal hidupnya. Ya pemirsa, terima kasih sekali udah ngikutin kegiatan saya hari ini dari tadi pagi. Dan ini adalah kegiatan terakhir, tapi insya Allah nggak terakhir ya. Insya Allah kesini lagi bisa ketemu dengan berada di tengah anak-anak panti asuhan. Rasa lelah akibat perjalanan panjang yang baru dilaluinya mendadak sirna. Aku melihatnya bahwa kita harus bersyukur ya. Kita harus sangat bersyukur gitu karena ada adik kita yang kekurangan, yang dia tidak bisa melihat, tapi dia begitu happy, begitu senang, begitu bersyukur untuk menjalani hidup dengan semangatnya dia yang luar biasa, semangatnya dia yang sangat tinggi sekali yang membuat dia menjadi happy seperti itu gitu. Dan yang aku dapat adalah bahwa kalau kita bersyukur pasti kita senang. Terharu banget, terharu dan bangga ya. Aku bangga, kagum. Itu sih kayak pelajaran yang didapat di kota Jombang ini. Saking bahagianya berada di tengah-tengah anak yatim, sampai-sampai saat makan siang tiba, Bella tak segan makan sambil menyuapi anak-anak yang terus-menerus mengerubutinya. Dan puncaknya terjadi saat Bella didaulat untuk meletakkan batu pertama dalam pembangunan salah satu dari belasan musola dan masjid yang akan dibangun. Diiringi kumandang sholawat, artis cantik itu meletakkan batu bata pertama. Dari mana? Ini Bunda Meli Guslau yang bikin lagu Bunda yang Rafli mau nyanyi. Ya. Tuh, coba nyanyi lagu Bunda. Bunda Meli mau denger. Coba nyanyi, coba.
Bella tampak bahagia. Perjalanan 2 jam, memilih nasi bakar. Bahaya. Kapan kurus? Oke, kita lanjutkan perjalanan kita karena kita akan 2 jam menuju Jombang. Bye. Setiba di Jombang, penyambutan khusus dari tuan rumah sudah siap menanti Bella. Ratusan anak yatim mengelulukannya. Malah, dalam suatu kesempatan, Bella naik panggung bernyanyi bersama mereka. Kita selamatkan Mbak. Menyambut kehadiran Mbak Maudia Sipabela. Berdiri Mbak, kita dulu. Mbak jangan Mbak, ya, jangan masuk dulu. Yang istimewa saat seorang bocah tunanetra diajak Bella untuk naik ke panggung dan mengumandangkan lagu Bunda karya Melly Goeslaw. Sebelum anak bernama Rafli itu menyanyikan lagu, Bella menelpon Melly dan terjadilah adegan mengharukan seperti berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Pagi buta, akhir pekan lalu, Laudia Cynthia Bella sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Didampingi kakak laki-lakinya, Bella akan terbang ke Surabaya, lalu melalui jalur darat menuju kota Jombang. Di kota yang juga menjadi salah satu basis santri di kawasan Jawa Timur itu, Bella akan memenuhi undangan salah satu dermawan yang dikenal rajin membangun sarana ibadah, menyantuni anak yatim, dan memberikan beasiswa bagi ratusan santri yang berprestasi hingga selesai kuliah. Di Jombang rencananya, Bella juga akan didapuk untuk meletakkan batu pertama dalam pembangunan musola ke-17 yang akan dibangun Pak Haji Rifai Sang Dermawan. Halo pemirsa, Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang masih jam 4.59 subuh. Aku udah di airport, insya Allah kita akan berangkat ke Jombang. Ini perjalanan pertama aku untuk datang ke sana karena seru banget sih, karena dari Surabaya ke Jombang itu sekitar 2 jam. Jadi ikutin kegiatan aku hari ini. Setelah hampir 1 jam menempuh perjalanan udara, akhirnya Bella tiba di Surabaya. Halo, aku udah sampai Surabaya. Tadi udah perjalanan 1 jam 35 menit. Sekarang pengennya sih kita makan dulu. Kita cari makanan yang unik, yang enak di Surabaya. Habis itu baru kita ke Jombang. Fajar mulai mereka saat Bella tiba di Surabaya. Mengingat perjalanan yang harus ditempuh masih cukup jauh, Bella pun memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu, mencari sarapan khas Kota Buaya. Sebuah restoran yang menyajikan makanan khas Surabaya jadi pilihan Bella. Kalau ke Surabaya biasanya pasti mampir ke sini sih. Pasti mampir Burubi, terus kalau enggak mampir ada makan restoran lain juga yang aneh. You're insecure, don't know what for. Sebelum memesan makanan utama untuk sarapan, Bella tak kuasa menahan keinginannya menyantap kerupuk yang sudah tersaji di meja. Maka satu kerupuk ikan itu diambilnya, lalu sesendok kecil sambal ia tuang ke atas kerupuk yang dipegangnya, dan hap, Bella menyantapnya nikmat. Iya, aku tuh suka banget pedes. Sebenarnya sih lagi nggak boleh gitu, cuman suka banget karena pedes tuh nambah nafsu makan, makanya gendut kan. Sarapan berjalan lancar, perut sudah terisi, Bella pun bergegas untuk segera meluncur menuju kota Jombang. Iya, aku udah selesai makan, terus aku juga udah beli oleh-oleh, terus ini juga dikasih oleh-oleh juga, ada nasi bakar,